Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga kita semua tetap diberikan rahmat kesehatan. Hari ini kita dalam masa Advent yang pertama, hari Senin masa Advent. Kita diajak untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu menjawab, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu, heranlah Yesus. Maka ia berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, sekali lagi masa Advent adalah masa untuk pulang kembali kepada Allah dan mendapatkan pengajaran daripadanya. Kita kembali kepada Allah. Kita membuka hati kita dan biarkan Dia berkarya dalam kehidupan kita. Dalam bacaan Injil yang barusan kita dengar pada hari ini dikatakan, ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba terbaring karena sakit lumpuh. Dia datang memohon kesembuhan bagi hambanya. Dia tidak berpikir tentang dirinya sendiri, tapi dia berpikir juga tentang pergumulan dan penderitaan orang lain. Masa Advent adalah masa di mana kita tidak hanya fokus pada diri kita, tapi kita juga fokus pada penderitaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita berjuang untuk mengulurkan tangan kita, menolong mereka, agar mereka juga boleh merasakan bahwa Allah baik. Dalam bacaan Injil tadi, dia datang kepada Yesus, dan dia berkata, "Aku datang, aku mohon supaya engkau datang untuk menyembuhkan hambaku yang sakit lumpuh, karena ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Masa Advent saat dimana kita lebih dekat dengan Tuhan. Kita datang kepada Dia. Dan barang siapa datang dengan rendah hati memohon kepadanya, mujizat pasti terjadi. Asalkan kita punya iman bahwa Dia Allah yang mampu melakukan apapun dalam kehidupan kita masing-masing. Maka tadi jelas ketika dia memohon, lalu Yesus mengatakan, "Aku akan datang menyembuhkannya." Yesus tidak menutup mata terhadap penderitaan orang lain. Advent mengajak kita untuk bisa berbagi hidup dengan orang lain. Kemudian perwira itu mengatakan, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Sungguh luar biasa iman orang ini.
Dia tidak sekedar mendengar tentang Yesus, tapi dia punya iman bahwa Yesus adalah Allah yang mampu melakukan apapun. Tuhan, Engkau tidak perlu datang ke rumahku. Katakan sepatah kata saja, karena saya percaya kata-kata yang keluar dari mulutmu akan menyembuhkan hambaku yang lumpuh, yang sedang berbaring itu. Kerendahan hati untuk datang kepada Allah, kembali kepada Allah, untuk mendengarkan pengajarannya, lalu mengambil langkah untuk melakukan pertobatan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mendengar kata-kata perwira tadi, maka Yesus berkata kepada para pengikutnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Mari Bapak Ibu, kita harus punya iman bahwa Dia Allah yang baik. Dia Allah yang rela datang untuk menyelamatkan kita semua. Mari kita tinggalkan segala perbuatan-perbuatan kita yang tidak sesuai dengan perintahnya. Kita kenakan kembali senjata terang, yaitu Kristus yang menuntun kita pada kehidupan kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Saya mengajak Anda untuk kembali mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur untuk setiap mujizat yang terjadi dalam kehidupan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi orang-orang yang saat ini sedang menderita sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Curahkanlah rahmat, belas kasih, dan kerahiman-Mu bagi mereka Tuhan, agar mereka tidak menyerah, tapi setia menyatukan segala penderitaan mereka dengan penderitaan-Mu di kayu salib. Berikanlah mereka harapan akan kesembuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau selalu mendengarkan doa-doa dan jeritan mereka. Angkatlah sakit penyakit mereka Tuhan. Ringankan beban penderitaan mereka. Biarlah mereka boleh merayakan sukacita bersama-sama dengan Engkau. Bantulah orang-orang yang merawat mereka, para dokter, para perawat, dan keluarga mereka. Berikan mereka juga sukacita dan rahmat kesehatan. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.